Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lutfi Rosida. Di sini saya akan menyampaikan LP saya tentang trauma toraks. Adapun definisi dari trauma toraks sendiri yaitu trauma yang terjadi pada dinding toraks yang mengakibatkan gangguan pada organ di dalamnya yang diakibatkan karena trauma tajam dan trauma tumpul. Untuk etiologinya sendiri yaitu karena trauma tajam dan trauma tumpul. Trauma tumpul sebagian besar disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan juga kecelakaan sepeda motor. Kemudian untuk trauma tajam itu sendiri seperti terkena tusukan senjata tajam, pistol ataupun trauma akibat senjata militer. Kemudian untuk manifestasi klinisnya sendiri yaitu nyeri pada dada atau toraks, terutama pada saat inspirasi. Kemudian saat dilakukan palpasi teraba bengkak dan juga krepitasi. Kemudian tampak menahan dada dan juga bernapas cepat. Kemudian dyspnea atau takipneu, kemudian takikardi, kemudian tekanan darah menurun, kemudian agitasi atau tampak gelisah, kemudian terkadang terjadi sianosis, kemudian batuk disertai dengan bercak darah, kemudian hipertimpani pada area yang mengalami trauma. Untuk komplikasinya sendiri yaitu yang pertama surgical emphysema subcutis, di mana paru dan pleura mengalami kerusakan akibat dari patahan iga yang tajam. Kemudian yang kedua cedera vaskuler, di mana perikardium tidak dapat berkembang dan tidak dapat menampung darah dari vena balik. Kemudian pneumotoraks, di mana pleura terdapat udara, dan juga pleura effusion, di mana pleura terdapat darah, udara ataupun cairan. Kemudian untuk penata laksanaannya itu ada penata laksanaan kegawat daruratan dan penata laksanaan medis. Untuk penata laksanaan kegawat daruratan itu dilakukan pengkajian airway, breathing, dan sirkulasi. Kemudian untuk penata laksanaan medis itu ada dua, yaitu konservatif dan operatif. Untuk konservatif sendiri dilakukan pemberian analgetik ataupun dan juga antibiotik. Kemudian untuk konservatif sendiri dilakukan pemasangan WSD, pemasangan alat bantu nafas, dan juga pemasangan drain. Kemudian untuk pathway-nya, dari trauma toraks terjadi fraktur iga multiple segmental, kemudian terjadi pergerakan atau pergesekan antar kostal tersebut pada saat inspirasi ataupun ekspirasi, sehingga terjadi proses peradangan dan kemudian melepaskan zat kimia yaitu histamin, kemudian merangsang saraf bebas dan merespon pada talamus, kemudian merangsang nyeri lokal sehingga diangkat diagnosa nyeri akut. Kemudian dari fraktur iga multiple segmental tersebut terjadi flail chest. Dari flail chest tersebut melukai saluran pernafasan atau melukai jalan nafas. Kemudian terjadi proses peradangan dan kemudian terjadinya peningkatan akumulasi sekret sehingga diangkat diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian dari trauma dada akibat dari trauma dada tersebut terjadi kerusakan pada pleura sehingga terjadi pneumotoraks. Kemudian udara dari luar masuk ke dalam karena tekanan negatif pada intrapleura. Intrapleura terus mengalami peningkatan, kemudian dilakukan WSD. Setelah dilakukan WSD tersebut mengakibatkan kerusakan integritas kulit sehingga diangkat diagnosa kerusakan integritas kulit. Kemudian dari pemasangan WSD tersebut terjadi perubahan status kesehatan sehingga diangkat diagnosa ansietas. Kemudian untuk asuhan
Dan secara teoritisnya sendiri, pengkajian itu dilakukan pengkajian identitas diri klien, kemudian riwayat dari klien, baik itu riwayat kesehatan, riwayat masa lalu, kemudian dilakukan pengkajian 12 domain Anda. Untuk diagnosanya sendiri itu ada 4 diagnosa, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan eksudat pada alveoli, kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, kemudian ansietas berhubungan dengan ancaman terkini, kemudian kerusakan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanik. Kemudian untuk intervensinya sendiri itu, untuk ketidakefektifan bersihan jalan nafas, intervensi yang dilakukan yaitu manajemen jalan nafas, yaitu melakukan chin lift ataupun jaw thrust, kemudian observasi kebutuhan optimal atau aktual ataupun potensial dari klien, kemudian posisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, kemudian pasang OPA ataupun NPA, kemudian ajarkan batu efektif, kemudian instruksikan batu efektif dengan baik dan benar, kemudian anjurkan klien untuk mengeluarkan sekret dengan cara batu efektif ataupun dilakukan suction. Kemudian auskultasi suara nafas, kemudian monitor pernafasan dan juga oksigenasi. Untuk nyeri akut sendiri dilakukan intervensi manajemen nyeri, yaitu kaji nyeri secara komprehensif, kemudian observasi petunjuk nonverbal, kemudian lakukan komunikasi terapeutik atau komunikasi efektif untuk mengetahui pengalaman nyeri klien, kemudian kaji pengetahuan klien mengenai nyeri, kemudian kaji bersama klien faktor yang meringankan dan yang memperberat nyeri, kemudian informasikan tentang nyeri, kemudian buat lingkungan menjadi nyaman, kemudian ajarkan teknik relaksasi seperti teknik relaksasi nafas dalam, kemudian anjurkan kepada klien untuk istirahat dan tidur yang cukup. Kemudian untuk ansietas, intervensi yang dilakukan yaitu penurunan ansietas, yaitu dengan cara melakukan pendekatan yang aman, tenang dan nyaman kepada pasien, kemudian berada di posisi pasien agar pasien merasa aman dan nyaman, kemudian puji perilaku pasien yang positif, kemudian berikan kegiatan lain untuk menurunkan kecemasan seperti mendengarkan musik, dan anjurkan untuk melakukan teknik relaksasi seperti teknik relaksasi nafas dalam. Kemudian untuk kerusakan integritas kulit, intervensi yang dilakukan yaitu manajemen perawatan luka sayatan dengan cara kaji kulit dan identifikasi perkembangan luka, kemudian kaji lokasi, warna, ukuran, kemudian bau ataupun cairan dari luka tersebut, kemudian ganti balutan luka dengan teknik aseptik. Kemudian jika luka sudah mengalami debridement, maka ganti balutan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kolaborasi untuk pemberian antibiotik. Baiklah, itu tadi LP dari saya tentang trauma toraks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.